Kuwi aku lho sing dikomentari kuwi. Iya, nah wis gak sadar. Lek seneng TikTok iki sing dikomentari aku sembrono. Az-zuhdu itu az-zuhdu itu adamu mailil qalbi ila dunya wa laysa az-zuhdu tarkat dunya bil marah. Az-zuhdu talabu takassub wa qasrul amal. Zuhud itu bekerja dengan baik, tidak terlalu banyak harapan-harapan yang bersifat duniawiyah. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaannya adik kon ngomentari netizen. Aku kayak tahu tau pesan ya. Aku tahu. Aku kapan wis lawas aku tahu ngomentari itu. Ya, nggak apa-apa. Yang jelas zuhud itu adalah mailul qalbi, adamu mailul qalbi atau tarku mailul qalbi ila dunya wa ma fiha. Wa laisa tarikan wa laisa tarkat dunya wa laisa az-zuhdu tarkat dunya bil marah. Zuhud itu tidak melulu ning sakmu gak ono duite, di rekeningmu nggak ada isinya, itu nggak zuhud, itu kere. Bedakan no, itu bukan sederhana, itu kamu miskin saja. Kalau zuhud nggak gitu, kenyamananmu ketika uangmu 50.000 sama 50 juta, uangmu 50.000 sama 500 juta, itu kenyamananmu dengan Allah Subhanahu Wa Taala tetap ikut zuhud, Pak. Ketika sampean melihat beberapa para masyayikh menggunakan fasilitas-fasilitas terbaik yang pernah sampean lihat, jangan harus tahu, orang yang nggak punya apa-apa bisa jadi muhibban lid dunya, tapi orang yang punya segalanya bisa jadi zahidan lid dunya. Orang nggak punya apa-apa, tapi yang dipikirkan adalah dunia dan seisinya. Orang yang punya apa-apa tapi yang dipikirkan bagaimana mengelola ini semua untuk sang pemilik dunia, itu sudah beda nilainya. Imam Malik adalah orang yang selalu menganggap bahwa kita para santri itu harus tampil luar biasa. Beliau nggak suka orang yang diberi nikmat ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian tampilannya biasa-biasa saja. Khususnya di pakaian. Imam Malik itu adalah seorang imam yang secara pakaian luar biasa istimewa, sangat mewah. Para masyayikh kita dari dulu seperti itu. Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, beliau itu tidak hanya punya toko yang besar, lahul aswaq. Beliau punya banyak pasar. Pasar itu tidak utriko pasar, itu berarti di dalamnya banyak toko. Terus saya ini mall, beliau punya banyak mall, padahal beliau adalah sahibut tariqah. Tapi apakah kemudian beliau lepas dari az-zahadah? Tidak. Kenyataannya beliau mampu melahirkan sekelas Yaqut al-Arsy. Kemudian yang paling populer di generasi berikutnya ada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini wong top-top kabeh, Pak. Beliau adalah orang yang tidak merasa, tidak pernah meyakini bahwa kebahagiaannya ditentukan dengan apa yang ada di tangannya. Tapi kenyamanannya, ketenangannya adalah dengan kekasihnya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa hari ini beliau pegang sesuatu tidak membuat beliau farah, asurur, apa sampai farah habatar, tidak. Tapi ketika beliau pada akhirnya tidak pegang, az-zahid tidak pegang apapun, az-zahid benar-benar tidak pegang apapun, beliau nyaman akan itu semua. Beliau bahagia, beliau tenang, nggak panik, nggak ngersuloh, nggak terus tungguannya malah, ya Allah,
rezeki ya Allah, Allahumma rzuqni ya Allah, Allahumma rzuqni. Enggak. Makanya kemudian Al-Imam Asy-Sya'rani mengatakan az-zuhdu talabut takasub wa tarkul wa qasrul amal. Zuhud itu bekerjalah sebaik mungkin, sehalal mungkin, kemudian jangan terlalu banyak bayangan-bayangan yang mulai tidak masuk akal dan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, betapa bahayanya qasrul amal. Yang membedakan zahid atau tidak itu adalah kesiapan kita untuk ridho wal qanaah. Rasa syukur ketika mendapatkan 50.000 dengan 50 juta itu sama, Pak. Syukurnya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nompone, nrimane, mareme padha. Matur suwune padha. Bizdiyadit ta'ah, bizdiyadil iqbal, bizdiyadil khair wal ihsan. Padha. Itu, Pak. Itu baru masuk ke kategori az-zahadah. Gak duwe eman, tidak punya, artinya gak duwe eman itu gini. Alphard misalnya harganya berapa? Katakan 50 juta misalnya. Haji 50 juta. Dengan harga yang sama. Kebutuhan untuk ibadah sekian, kebutuhan untuk mobil sekian. Itu podo losi, Pak. Podo padangi. Dan Islam ini dari dulu tidak pernah meminta kita untuk miskin, tidak ada. Uang nyatanya Kanjeng Nabi dawuh, kadal fakru ayyakuna kufra. Mulai kapan orang baik harus nggak punya apa-apa itu? Itu kan kesalahpahaman yang dimiliki oleh teman-teman netizen atau siapapun yang kamu anggap tadi itu, bahwa orang baik wajib melas. Tidak bisa. Sayyidina Utsman itu kaya bener loh, Pak. Sayyidina Abu Bakar itu yang diberikan oleh Rasulullah itu gak main-main loh. Sayyidina Umar itu, kenapa hadisnya gak terlalu banyak? Apa katanya? Karena beliau terlalu sibuk di pasar. Karena beliau terlalu sibuk berbisnis. Apakah kemudian Sayyidina Umar bukan orang yang zuhud? Beliau punya segalanya tapi tidak memikirkan semuanya. Itu loh, Pak, angel aku jelas nih, paham? Dan ini apalagi mau dijelaskan ke yang jauh di sana, repot kita, Pak. Repot. Para masyayikh kita memiliki segalanya, bukan untuk mereka. Beliau beli ini, beli ini, beli ini. Semuanya lil ummah. Ya kalau kita, iya. Duwe opo, Vespa. Iya, pancen ngejak gelut pancen. Duwe iki nyapo, iya. Tapi kalau masai-masai kita enggak, Pak. Beliau beli tanah, beli ini. Jadinya apa coba? Madrasah, wakofan. Mbah Yahidin itu hampir sekian banyak tanahnya. Enggak ada yang beliau tinggalkan untuk warisan. Enggak ada. Ini lahan ini, depan ini dulu punya Mbah Yahidin ini, depan ini, sawah ini. Sekian lebarnya itu. Untuk apa itu? Untuk orang kampung kan? Hasil panennya. Tanya. Lah kalau kita enggak, kita kebon opo, tebu, ngene wae ya. Nah, mereka juragan tebu sandingku. Repot kita kalau kemudian ya begitu, ya intinya begitulah. Yang jelas begini, Pak, bedakan antara az-zahadah wal maskanah. Bedakan antara kere sampai zuhud, Pak. Dan agama kita tidak pernah perintahkan kita untuk kere. Kadal fakru ayyakuna kufra wa kadal hasad ayyasbiqa al-qadar. Seringkali kita ini gaya nih, kamu kok nggak sederhana. Padahal hasud yang keluar dari hatinya. Nah, itu bahaya itu. Lah harapannya santri-santri, orang Islam secara umum semuanya berhasil. Islam harus tegak, harus gagah. Contohnya, kayak hari ini, tahu-tahu kita masih ribut ngurusin az-zahadah. Hari ini Israel sudah ngebom Iran. Dan kemudian dengan kata az-zahadah kita tidak mampu membantunya. Kita tidak mampu berbuat apa-apa.
Ketika saudara-saudara kita di Palestina dengan situasi yang sangat memprihatinkan seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Pol ngirim baju bekas, itu pun entah nyampe apa enggak. Pol ngirim apa? Uang yang enggak seberapa. Uang kita bukan siapa-siapa. Coba kalau kita yang punya Microsoft, coba kalau yang punya Instagram adalah Muslim, coba kalau yang punya TikTok adalah mutaharijin pondok mana begitu. Pasti ada yang bisa diperbuat ini. Entah opininya, entah bangunannya, entah apa-apa-apa. Nah kalau kita santri masih gini-gini aja, wah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berkali-kali cerita, Rasulullah itu di awal geser ke Madinah, itu belum punya apa-apa. Ketika ada sahabat yang meninggal, Rasulullah selalu bertanya, ini punya hutang apa tidak? Kalau punya hutang, aku gak mau nyolatin aku. Siapapun suruh nyolati sana. Tapi ketika Rasulullah sudah mulai banyak ghanimah, banyak kekayaan-kekayaan yang beliau dapatkan, kemudian wilayah-wilayah banyak beliau kuasai, beda pidatonya. Kalau ada yang meninggal, beliau langsung dawuh, lihat itu, kamu lihat di Bukhari bisa, kamu lihat di Muslim bisa, kamu lihat di Musnad Ahmad bisa, lihat saja pidatonya Kanjeng Nabi, beda full. Ini jenazah, kalau punya hutang tanggungan saya, kalau punya warisan biar dibagi ke anak cucunya. Katanya al ulama warasatul anbiya. Aku pengen ngerti, ono mayit kiyaine mudine wani pidato ngono. Iki nek utange aku sing nanggung. Aku pengen ngerti nek kiai berangkatnya jenazah pidatone ngono kuwi. Katanya al ulama warasatul, kita masih jauh, Pak. Kita masih jauh. Kemarin ketika kita ke Uzbek, Amir Timur Leng, itu kita lihat makamnya, luar biasa kan? Marmer full. Atap ini rata-rata dilapisi emas semuanya. Makanya nggak heran kemudian beliau bisa memerintahkan sekian banyak ulama untuk dakwah ke negeri-negeri yang jauh, termasuk ke kita. Di antaranya mengirimkan Syekh Ibrahim As-Samarqandi, Jawang Jawa Asmarqandi. Kekuasaan uang, Pak. Awake di kekuasaan gak duwe. Kalah. Sekarang menguasai apa kita? Pol MBG. Apa? Manus kudu bledru apa coba? Iya, nggak ada yang bisa kita berbuat. Seru nggak? Kayak kemarin ada MBG, tahu-tahu di atasnya itu ada 50-an ribu buahnya itu. Yang dilakukan oleh Haji Her. Ada? Jajal ning Jawa Timur nek Haji Her 20 engkas. Padang nggak? Padang ora? Berapa ribu rumah tetangganya, lingkungannya yang dibangun oleh beliau. Nah itu kalau kamu yang seperti itu. Tetap az-zahadah kamu. Tetap zahid kamu. Oh no. Kemauanmu untuk ihsan, kemauanmu untuk berbagi, kemauanmu untuk ngangkat Islam, kemauanmu untuk berbuat lebih banyak, lo itu Pak. Kira-kira begitu. Angel yang jelas nih Pak, aku doyo bingung. Angel. Karena itu adanya di hati dan itu sulit, tapi itu bisa dirasakan. Itu adanya di hati. Bahwa bocah iki senden nang donya apa senden nang pangeran, iku kena merasane. Itu bisa kamu rasakan. Orangnya mana itu bisa kamu lihat. Gampang itu. Kalau masai kita, aduh Pak, kalau masai kita itu, waduh, ngeri Pak, ngeri. Kita jauh dari beliau-beliau. Artinya, waduh, bahwa kemudian teman-teman yang ada di luar sana mengomentari beliau seperti itu, ya enggak apa-apa wong. Memang beliau mereka belum pernah kemudian hidup dengan para masyayikh itu. Dan itu kan
kamu niatnya ngupload para masyayikh niatnya baik, apa yang diterima oleh mereka belum tentu baik, dan itu wajar atau biasa. Kita tidak mungkin bisa paksakan semuanya untuk mengerti akan itu semua. Oh no. Oke lah. Sampun matur suwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hah, apa? Apa iki? Bon? Apa? Kamu kapan-kapan jalan-jalan lah ke Topkapi. Topkapi itu ada satu wilayah atau satu museum di mana itu namanya? Nang Turki. Biar kamu tahu, tase Sayyidina Abu Bakar itu full emas. Sunduk yang beliau pakai itu full emas. Dan pedangnya Mbah Kanjeng Nabi itu full ruby. Well, pengen ngerti harganya ruby, lihat itu. Amin, amin. Oh iya. Loh iya. Artinya, berarti Kanjeng Nabi gak zuhud blas. Oh, yo kafir kowe. Enggak gitu konsepnya. Kuda yang dinaiki Rasulullah terbaik, Pak. Bayangkan kalau Rasulullah dulu naik kuda ternyata Ciapik jarane Abdurrahman bin Auf. Bayangkan kiai ini numpak ceri, santri ini Pajero. Sengsungkan orang kiai ini biasa-biasa saja, nyaman-nyaman saja. Santri ini sengkeringkingan. Santri ini keringkingan. Gitu, Pak. Makanya Pak, jangan biarkan saya ceri, Pak. Oke. Wes apa? Wes apa? Wes. Apa? Ya Allah. Pendukku ya, Mbak Aflik. Innalillahi insyaallah. Niatan kiai di samping desa kita, namanya Mbah Aflik. Saat ini dalam kondisi tidak baik. Saat ini dalam kondisi muhtadhar. Nggih nek pancen tasih diparingi yuswa, mugi-mugi paringi sehat, nek diparingi dipundhut oleh Allah taala mugi-mugi paring dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. ولوالدي وللمؤمنين ولجميع المسلمين يا رب العالمين انت الرحيم واغفر لي ولوالدي يا رب العالمين يا الله alhamdulillah. Boleh. Iku mesti ngarep takok-takok kok bareng ambek aku jago meneh. Ante arep nyapa, arep sahur. Monggo sareng-sareng bermunajat mahalul qiyam. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا